Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika ya. Nah, jemaah sekalian, kita masih membahas bab yang ke berapa ini? Bab yang ke-19 ya. Jadi bab tentang berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal. Ya, berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal. Telah kita sebutkan bahwasanya Nabi SAW itu sebutkan dalam hadis, namun dengan sanad yang dhaif ya. Kalau di sini sebutkan dhaif, ada khilaf dengan para ulama tentang kesahihannya. Namun dari sisi makna itu benar. Dari sisi makna itu benar karena didukung oleh dalil-dalil yang sahih. Yang pertama yaitu adalah mendoakan keduanya serta beristighfar ya, mendoakan dan istighfar untuk keduanya. Kemudian yang kedua yaitu menjalankan wasiatnya. Ya, menjalankan wasiat kedua orang tua. Lalu memuliakan kawan karib orang tua. Ingat ini, cara berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal. Itu diantaranya adalah dengan memuliakan kawan karib kedua orang tua. Kemudian menyambung tali silaturahim. Ingat ini, menyambung tali silaturahim. Dan itu adalah cara ya untuk berbakti sama kedua orang tua kita setelah keduanya meninggal. Ya, disambung hubungan kekerabatan itu. Baik, kita sebutkan sebelumnya hadis yang ke-38, yaitu kata Nabi SAW, idza matal abdu in qata'a anhu amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Seorang apabila telah meninggal, maka terputuslah darinya amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan. Jadi ini 3 ya, yang bisa bermanfaat bagi orang tua yang telah meninggal itu. Pertama, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini jamaah itu kemarin kita sebutkan contoh-contohnya ada berapa jamaah? 13. Ya, ini kembali semuanya itu kepada ini, bisa kita katakan kembali kepada sedekah jariyah. Ya. Ada 13 bentuk yang mana itu akan bermanfaat bagi seseorang meskipun dia itu sudah meninggal. Ya, bermanfaat bagi seseorang meskipun dia setelah meninggal. Yang pertama apa itu? Ilmu ya. Nah, kembali pada yang 3 ini sudah bisa kita katakan kembali kepada yang 3 ini bahkan. Yang pertama yaitu adalah ilmu yang diajarkan, 13 ini ya. Kemudian doa anak. Nah, itu sama seperti awaladin shalihin yad'u lahu. Nah, ini bermanfaat itu sama orang meskipun dia sudah meninggal dunia. Bermanfaat bagi dia. Kemudian yang ketiga yaitu menanam pohon. Seperti kita sebutkan bahwasanya menanam pohon itu banyak manfaatnya ya. Nah, ini orang-orang sekitar bisa mengambil manfaat ya dengan pohon yang ditanam itu. Lalu buah-buahan. Nah, buah-buahan yang terus ngalir ya, artinya pohon yang berbuah itu. Kalau tadi kan pohon secara umum itu ada manfaatnya, oksigen, misalkan gitu kemarin ya. Kemudian ada orang yang bernaung dan seterusnya. Kemudian habis itu
pohon yang berbuah misalnya, ya pohon yang berbuah itu kan bisa dimanfaatkan baik bagi dirinya sendiri atau orang lain. Ya, dengan tanam misalnya nanti di situ bahkan kita sebutkan ada hewan yang makan pun itu pun juga bernilai sedekah, pahala. Kemudian yang kelima, warasatu mushafin, mushaf. Ya, jadi mushaf itu Al-Qur'an itu ya, yang antum taruh di rumah antum, ya, ditaruh di sana, kemudian habis itu misal ya, kalau sudah kita ini meninggal ya, semuanya sudah meninggal, kemudian Al-Qur'an itu dibaca oleh siapa? Ahli waris, dibaca oleh ahli waris. Maka yang meninggal ini tetap apa? Mendapatkan pahala. Terus pahalanya mengalir. Setiap kali Al-Qur'annya dibaca berpahala itu sebagai amal jariyah dengan sendirinya. Amal jariyah dengan sendirinya. Apalagi misalnya dibaca sama anaknya, kemudian habis itu dipelajari maknanya lalu diamalkan. Nah, ini sampai terus pahala, berpahala bagi orang tua. Lalu yang berikutnya yaitu apa itu? Ribat ya, markas ya, ribat. Jadi membuat apa namanya? Benteng-benteng pertahanan itu, membuat benteng-benteng pertahanan musuh. Nah. Lalu hafrul bi'ri, yakni menggali sumur. Nah, menggali sumur itu kan bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, ketika seorang itu menggali sumur, berapa orang yang memanfaatkan di sumur itu dan berapa tahun ya sumur itu dimanfaatkan oleh orang, sehingga itu akan terus menjadi jariyah itu jamaah ya bagi orang yang menggali itu. Lalu mengalirkan sungai. Kalau sekarang misalnya pakai kolong ya. Kalau dulu ya ada irigasi namanya. Ini kalau sekarang kan sudah ada itu sanyo segala macam itu misalnya dialirkan ke masyarakat ya, maka ini berpahala sekali. Ya, bermanfaat bagi kaum muslimin. Apalagi kadang sebagian itu ya dijariyahkan ke masjid. Nah, luar biasa itu. Dijariyahkan ke masjid ya. Atau ke musholla di pesantren-pesantren. Nah, itu terus pahalanya mengalir. Lalu baitun lil gharib, yakni rumah bagi orang asing ya. Jadi disiapkan misalnya rumah ya yang bisa ditempati oleh orang-orang yang butuh ya, orang asing atau siapa saja, intinya bukan warga setempat misalnya, atau bahkan warga setempat misalnya butuh pakai juga. Nah, ini maka ini menjadi amal jariyah bagi orang yang membangun. Ya, amal jariyah bagi orang yang membangun. Lalu juga membangun tempat zikir. Ya, membangun tempat zikir. Artinya tempat zikir itu ya seperti kita tempat sholat, masjid itu ya, tempat ngaji dan seterusnya. Lalu mengajarkan Al-Qur'an. Ya, mengajarkan Al-Qur'an ini juga menjadi amal jariyah. Mengajarkan Al-Qur'an. Setiap kali orang yang diajar kemudian dia mengamalkan dan membaca Al-Qur'an itu, maka ini menjadi nilai pahala tersendiri bagi orang yang mengajarkannya. Yang berikutnya mati syahid. Nah, ini jamaah ya. Jadi mati syahid itu menjadi amal jariyah karena orang yang mati syahid itu perang ya maksudnya ya. Itu dia telah membela Islam. Dengan adanya mereka itulah Islam ini tetap jaya di muka bumi. Ya, misalnya di Indonesia atau di mana semuanya kan agamanya Islam. Ya, negara-negara Islam itu semua menyumbangkan pahala sama para syuhada dahulu itu. Ya, semua yang ada di dunia ini. Ya, itu menyumbangkan pahala untuk para syuhada. Karena mereka dulu ya para syuhada ini dahulu yang mempertahankan Islam. Dengan mereka itulah, dengan adanya mereka yang jihad itulah Islam itu tetap jaya di muka bumi. Sehingga semua orang Islam di muka bumi ini ya menyumbangkan pahala sama mereka yang syahid. Kemudian orang yang mencontohkan sunnah yang baik, ya, mencontohkan sunnah yang baik, ya, menghidupkan sunnah. Kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'un. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik, maka dia akan memperoleh pahala dan pahala orang yang
mengamalkannya, dan pahalanya itu tidak berkurang sedikit pun. Jadi orang yang menghidupkan sunnah itu siapa ya? Menghidupkan sunnah di suatu tempat misalnya, kemudian habis itu diamalkan orang sekitar terus, maka itu menjadi pahala jariah tersendiri bagi seseorang. Luar biasa. Baik, kemudian jamaah sekalian, ada suatu riwayat jamaah bahwasanya disebutkan di sini dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Annal Asa ibn Wa'il awsa an yu'tiqa anhu mi'ata raqabatin. Atau sebelumnya kita baca saja hadis yang ke-39 dah. Hadis yang ke-39 dalam kitab Adabul Mufrad ini. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yasarah ibnu Safwan. Qala haddatsana Muhammad ibnu Muslim an Amr an Ikrimah an Ibni Abbas anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa lam tusi. Afayanfa'uha an atasaddaqu anha? Qala na'am. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Yasarah bin Safwan. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Muslim dari Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya seseorang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia namun dia belum berwasiat. Ya, ada seorang dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia namun dia belum sempat berwasiat. Afayanfa'uha an atasaddaqu anha? Apakah memberikan bisa bermanfaat bagi dia? Ya, apakah bisa bermanfaat bagi dia jikalau aku bersedekah untuknya? Ya, jadi bersedekah atas nama dia, gitu maksudnya. Maka qala na'am, kata Nabi SAW, na'am, itu bermanfaat. Jadi jemaah sekalian, ada seorang dia ini ibunya meninggal. Tapi dia tahu bahwasanya ibunya itu belum sempat berwasiat. Belum dia mengatakan, nak, nanti kalau saya sudah meninggal dunia, tolong tanah yang bagian sini kasihkan ke pesantren. Nah, itu saya punya uang sekian juta. Nanti kalau saya meninggal dunia, sedekahkan kepada orang miskin. Belum sempat seperti itu. Orang ini masih belum sempat berwasiat. Nah, seorang ini karena dia sangat sayang kepada anaknya, kepada ibunya. Dia sangat sayang kepada ibunya, maka dia pun bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal tapi belum sempat berwasiat. Kalau seandainya saya yang sedekah, kalau seandainya saya sedekah untuk ibu saya itu, apakah itu bisa bermanfaat untuk dia? Artinya apakah pahalanya itu bisa sampai kepada dia? Maka kata Nabi SAW, na'am. Kata Rasulullah, iya. Artinya apa? Ibunya itu tetap bisa mendapatkan pahala meskipun dia masih belum sempat berwasiat sebelumnya itu. Mungkin pikirnya orang gini jamaah, kalau seandainya dia berwasiat sebelumnya, kemudian dia bersedekah dengan harta yang dia tinggal, ya berarti tentunya apa? Harta itu adalah milik siapa? Ibunya memang, kan gitu kan? Jadi misalnya kan sebelumnya sudah wasiat. Nah, ini nanti kasihkan kepada orang miskin. Ya berarti itu nanti kalau seandainya sudah meninggal, hartanya siapa berarti? Ibunya itu masih, karena ini sudah diwasiatkan hartanya. Karena gini jamaah sekalian, orang itu kalau sudah meninggal dunia jamaah ya, kalau sudah meninggal dunia, orang itu hartanya itu sudah miliknya siapa? Ahli waris. Jadi orang sudah meninggal dunia itu nggak bawa apa-apa sudah. Harta yang ada di dunia itu sudah bukan miliknya orang yang sudah meninggal ini, sudah miliknya ahli waris ini sudah. Nah sekarang makanya di sini kan orang ini, sahabat ini kan tanya sama Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ya Rasulullah, saya ini sedekah dengan harta waris ini, apakah itu bisa memberikan manfaat sama orang tua saya? Gitu. Kalau sudah sebelumnya wasiat ya jelas, karena memang itu harta orang tua. Karena memang yang namanya wasiat itu adalah suatu harta yang dijalankan setelah pemiliknya itu meninggal, itu namanya wasiat. Ya, wasiat itu adalah menjalankan harta
setelah pemiliknya apa? Meninggal. Tapi kalau seandainya masih belum wasiat, nah, ini bagaimana ini? Apakah sampai itu nanti harta yang dimiliki oleh ibu yang sudah menjadi milik ahli waris kemudian disedekahkan kepada orang? Apakah ini bisa memberikan pahala kepada sang ibu ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan bisa. Ya, itu artinya bisa menyampaikan pahala kepada sang ibu itu. Jadi ini jamaah sekalian ya, orang yang masih belum sempat berwasiat. Kalau seandainya sudah sempat berwasiat, maka min babin aula. Kalau seandainya sebelum wasiat saja pahalanya sudah bisa sampai gitu ya, maka berarti kalau seandainya sebelumnya sempat berwasiat, maka lebih sampai lagi. Ya, kalau seandainya dia itu sempat berwasiat, maka lebih sampai lagi gitu. Ada suatu riwayat diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Disebutkan dalam riwayat itu annal Asa ibn Wa'ilin awsa an yu'tiqa anhu mi'ata raqabatin. Ada seorang namanya Al-As bin Wa'il. Ingat ini, ada seorang namanya Al-As bin Wa'il. Dia ini berwasiat untuk memerdekakan 100 budak. Ingat ini sama ya. Dia ini telah apa? Mewasiatkan. Ingat, berwasiat untuk apa? Memerdekakan 100 budak. Ingat, satu budak itu jamaah sekalian, harganya dulu ya, orang supaya bisa memerdekakan itu sekitar 500 juta. Satu budak itu di zaman dulu. Kalau misalnya kita hitung-hitungan dengan harta yang dipakai oleh Abu Bakar ya ketika memerdekakan siapa? Bilal ya, dan memerdekakan sahabat-sahabat yang lain, misalnya siapa lagi itu? Ammar ya. Ammar atau yang lainnya, itu ternyata kalau dihitung-hitung sekarang itu nilainya itu sekitar 500 juta. Berarti setengah miliar. Jadi mahal. Memerdekakan budak itu mahal. Nah, cuma di sini kalau kita lihat Al-As bin Wa'il ini dia berwasiat agar supaya nanti kalau dia meninggal dunia, hartanya itu digunakan untuk memerdekakan budak sebanyak berapa? 100. Ini kira-kira kalau dihitung berapa miliar jamaah? Ada yang hitung? Berapa miliar? 50 M. 50 atau 500? Jadi 500 antum kalikan berapa? 100 ya? Berapa berarti? 50 M. Wah, itu saya belum hitung ya. Jadi 50 M ya. Itu jamaah 50 M. Siapa orang yang punya uang segitu di musola ini jamaah? Nah, jadi kalau ada orang yang punya segitu nggak boleh ada yang lapar di musola ini. Jadi ini 500 M ya, 50 M, 50 miliar kalau dihitung-hitung pakai uang. Nah, Wa'il ini dia tentunya adalah orang yang kaya. Makanya dia itu berwasiat agar supaya kalau dia meninggal dunia, hartanya itu digunakan untuk apa? Memerdekakan 100 budak. Mahal. Jadi banyak berarti hartanya dia ini. Kemudian ketika sudah meninggal dunia jemaah ya, ketika orang ini sudah meninggal dunia, Al-As bin Wa'il ini, fa'ataqa ibnuhu Hisham khamsina raqabatan. Maka anaknya yang bernama Hisham, ya, anaknya yang bernama Hisham, dia memerdekakan 50 budak. Ingat tadi wasiatnya berapa? 100. Wasiatnya 100, tetapi ternyata Hisham, ya, anaknya yang namanya Hisham itu memerdekakan budak sebanyak 50 saja. Berarti berapa M? Ya 25, setengahnya. Kalau dihitung uang berarti 25 M. Ya. Nah, ini 1 M aja saya nggak tahu. Kalau ditumpuk itu PCC kok ya apa nggak ngerti jamaah. Ya kalau ditumpuk itu mungkin ya jadi sak musola paling. Nggak pernah tahu saya. Nolnya aja saya belum pernah hitung. Ya. Atau mungkin pernah hitung lupa sudah nolnya berapa. 1 miliar itu. Ini sekarang 50 M. Anaknya ya. Memerdekakan budak 100 berapa tadi? 50 budak. Kemudian
Fa arada ibnuhu Amr an yu'tiqa anhu al-khamsin al-baqiyah. Anaknya yang satunya namanya Amr. Ya, anaknya yang satunya Amr ingin memerdekakan separuhnya lagi. Berarti berapa lagi? 50. Jadi yang namanya Hisham sudah memerdekakan duluan 50 budak. Kemudian habis itu anaknya yang satunya yang namanya Amr pengen juga apa? Menjalankan wasiat tadi itu. Berarti berapa? 50 budak lagi. 50 budak sisanya. Kemudian Amr ini faqala, kata Amr, saya mau mengerjakan ini ya, hatta as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau mengerjakan tapi tak tanya dulu sama Rasulullah. Apakah ini ada gunanya atau tidak? Kan percuma kalau seandainya melakukan amal biaya banyak, ya kan? Tapi ternyata apa? Sia-sia. Eman-eman. Ya, berapa M tadi? 25 M kalau diuangkan sekarang, kurang lebihnya. Sehingga yang namanya Amr ini tidak ingin melakukan sia-sia dan menghambur-hamburkan harta. Daripada nanti dikerjakan tidak berpahala, eman-eman. Mendingan nanti dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, untuk orang miskin atau apa misalnya, daripada untuk menjalankan wasiat sang ayah yang masih belum jelas bisa bermanfaat atau tidak untuk dia. Maka kata dia, saya nggak akan mengerjakan sampai saya itu sudah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang namanya Amr ini pun datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ya Rasulullah, inna abi awsa bi'itqi mi'ati raqabatin. Sekarang mereka ingat ya, sudah menjadi ahli waris. Mereka ini sudah apa? Menjadi ahli warisnya. Kalau kita pikirnya jemaah ya, dapat uang 500 1 M, 50 M, wah itu eman-eman kalau cuma untuk bayar orang tua mungkin. Tapi lihat di sini bagaimana sahabat itu jemaah sekalian, dalam berbakti sama orang tua, nggak pikir ya, kalau itu sudah menjadi harta warisnya dia jemaah sekalian, ya sudah menjadi harta waris dia. Mungkin kalau imannya orang ini lemah, ya pikirnya apa? Eman-eman. 25 M. 25 miliar, dia nggak dapat apa-apa nantinya kan gitu kan, dapatnya mungkin sedikit dengan harta-harta yang lain. Tapi lihat di sini bagaimana sahabat itu dalam berbakti sama orang tuanya. Di samping dia ingin berbakti sama orang tuanya, namun dia harus juga memiliki ilmunya. Sehingga Amr ini dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya ayah saya sudah berwasiat ingin memerdekakan 100 budak. Wa inna Hisyaman a'taqa anhu khamsina. Sedangkan anaknya yang namanya Hisyam, saudara saya yang namanya Hisyam, itu sudah memerdekakan budak sebanyak 50. Wa baqiyat alaihi khamsuna raqabatan, dan masih sisa 50 lagi. Jadi 50 sudah selesai, kemudian habis itu sisa 50. Afa u'tiqu anhu, apakah saya harus apa? Memerdekakan yang sisanya, yakni 50 lagi untuk ayah saya tadi dalam rangka menjalankan wasiatnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu law kana musliman fa'ataqtum anhu aw tasaddaqtum anhu aw hajajtum anhu balaghahu dzalika. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kalau seandainya dia itu adalah orang Muslim, ingat ini ya, kalau seandainya ayahmu itu tadi apa? Orang Muslim. Kalau seandainya ayahmu itu adalah orang Muslim, lalu kamu memerdekakan budak untuk dia, atau kamu bersedekah untuk dia, atau kamu haji untuk dia. Jadi misalnya seorang ini haji, namun pahalanya dihadiahkan untuk ayahnya yang telah meninggal. Balaghahu dzalika, maka itu akan sampai pahalanya kepada orang tuamu yang telah meninggal dunia itu. Tapi ingat, syaratnya di sini apa? Orang tuanya harus Muslim. Kata para ulama, kalau seandainya orang tuanya itu kafir, ya mas kalian, maka itu tidak bermanfaat sama sekali. Karena orang kafir itu kalau seandainya dia meninggal dunia dan belum sempat masuk Islam, maka semua amalnya itu apa? Terhapus. Semua amal kebajikan dia itu terhapus.
Kecuali kalau seandainya dia sebelum meninggal dunia itu sempat dia masuk Islam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Abu Thalib, dia tetap mentalkin pamannya Abu Thalib itu untuk bersyahadat, mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena itu akan bermanfaat bagi dia. Kalau seandainya sebelum meninggal dia sempat mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan masuk Islam, maka semua ibadah yang dilakukan oleh Abu Thalib akan bermanfaat bagi dia. Karena kita tahu sendiri ya, bagaimana Abu Thalib itu jamaah ya, dia akan membela Islam, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang memboikot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Thalib yang membantu Nabi. Ketika Islam dalam kondisi tertindas, maka Abu Thalib yang membantu Islam. Cuman sayangnya jamaah sekalian, Abu Thalib itu ketika disuruh mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ternyata dia apa? Enggan untuk mengucapkannya. Sehingga dengan itulah dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kakinya itu dikasih terompa dari api, kemudian otaknya itu mendidih. Dan itu dia rasakan selama-lamanya dan dia tidak bisa keluar dari neraka. Karena ini memang ancamannya orang yang kafir, tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sehingga dia diancam kekal di dalam neraka itu. Namun kalau seandainya seorang itu misalnya sempat dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah sebelum meninggal dunia, maka itu akan bermanfaat bagi dia. Semua amal dia yang telah dia kerjakan dahulu itu ya semasa kafirnya dia itu akan bermanfaat bagi dia itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan dosanya pun itu dijadikan pahala oleh Allah. Kalau orang itu apa? Masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau seandainya seorang ya dia masuk Islam, dulu kan yang namanya manusia, ada kalanya berbuat baik, ada berbuat jahat. Ketika masih kafir misalnya gitu kan. Nah, kalau seandainya dia itu masuk ke dalam agama Islam dan dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal dia yang telah dia kerjakan ketika kafir itu akan disimpan oleh Allah untuk dia, kemudian dosanya pun menurut sebagian ulama dijadikan apa? Pahala. Ini menurut sebagian ulama. Nah, ini luar biasa jemaah. Tapi kalau seandainya orang itu sudah kafir, meskipun sebaik apapun dia kepada Islam, sebanyak apapun amal dia ketika hidup, maka itu tidak bermanfaat sama sekali. Nah sekarang kalau seandainya anak, dia ingin membantu orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia misalnya, ingin menambah pahala, atau ingin supaya orang tuanya itu dimaafkan oleh Allah semua kesalahan-kesalahannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ini mengatakan, sudah ngasih syarat. Kalau seandainya Islam maka itu bermanfaat. Artinya kalau seandainya tidak Islam berarti tidak ada gunanya. Sang anak misalnya ya sodakoh bermiliar-miliar uang, ratusan miliar uang dia sodakohkan untuk orang tuanya. Tetapi kalau seandainya orang tuanya itu kafir, maka itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Tidak ada gunanya. Tapi kalau seandainya orang tuanya itu muslim, dia meninggal dunia dalam kondisi Islam, maka sang anak ini punya harapan tentunya untuk membantu orang tuanya yang ada di alam kubur sana. Bisa bermanfaat dengan doa, atau misalnya dengan sedekah, atau misalnya seperti dalam hadis ini, memerdekakan budak kalau seandainya ada. Kemudian juga misalnya dengan haji. Ya, kalau dalam hadis ini misalnya haji, misalnya seorang itu misalnya meninggal, kemudian habis itu dia belum sempat haji misalnya, maka anaknya nanti yang haji atas nama orang tuanya. Nah kemudian bagaimana kalau seandainya kurban misalnya ya, orang tua telah meninggal, misal ya, sang anak misalnya punya kelebihan harta, apakah boleh sang anak ini nanti kurban di Idul Adha ya misalnya, ya udah lewat ya, di Idul Adha ini misalnya, kemudian dia berkurban tetapi atas nama siapa? Orang tua yang telah meninggal. Kira-kira bermanfaat apa tidak jemaah? Hah? Ya, kalau seandainya Islam dia bermanfaat. Jadi ini jemaah sekalian, ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan itu akan bermanfaat bagi si mayit, artinya ini boleh. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan itu tidak boleh.
Tetapi kalau kita lihat misalnya dalam pendapatnya mazhab Hanafi, ya, pendapat ulama mazhab Hanafi, maka mereka mengarah kepada hukumnya boleh. Sang anak itu apa? Berkorban tapi atas nama orang tuanya yang telah meninggal. Tapi ingat, sebenarnya jemaah sekalian, yang harus kita perhatikan ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kadang sebagian orang itu dia lebih memikirkan orang yang sudah meninggal tapi dia tidak memikirkan dirinya. Sehingga kadang dia itu ya mau sedekah atas nama orang yang telah meninggal itu misalnya. Tapi dia tidak pernah sedekah atas nama dirinya sendiri. Misalnya lagi kurban. Kata beliau ya, misalnya orang ini misalnya kurban, tapi dia tidak kurban untuk dirinya sendiri, namun malah apa? Sibuk kurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Kadang seperti itu. Ini sebenarnya kata beliau keliru. Meskipun itu kalau menurut Hanafi boleh, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin cenderung mengatakan boleh juga, tetapi kata beliau hendaknya orang itu pikirkan juga dirinya. Jangan pikirkan hanya memikirkan orang yang telah meninggal, kemudian dirinya sendiri tidak kurban misalnya. Dan bahkan kata beliau jamaah sekalian, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau seandainya seorang itu kurban meskipun tidak secara khusus diniatkan untuk orang tuanya, secara otomatis sebenarnya apa? Orang tuanya itu sudah mendapatkan pahala kurbannya dia. Ini sebenarnya kata beliau. Jadi ngapain nanti dia itu niatkan untuk orang yang telah meninggal secara khusus? Meskipun itu boleh, tidak ada masalah. Tetapi sebenarnya kata beliau, kalau seandainya dia itu kurban, dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Kan itu ya, kurban itu kan untuk apa? Dirinya dan keluarganya. Makanya misalnya dalam satu keluarga, ayahnya misalnya suaminya ya, kepala keluarganya misalnya bapaknya kurban satu, maka berarti apa? Cukup, itu mencukupi untuk siapa? Keluarganya. Makanya kan satu keluarga berapa? Satu, kan itu kan, untuk menggugurkan kewajiban. Menurut pendapat ulama yang mengatakan wajib. Jadi satu keluarga itu satu. Makanya misalnya patungan jamaah sekalian. Misal patungan, kalau sapi berapa jemaah? Nah, 7 kan? Patungan kan 7. Itu maksudnya 7 itu adalah untuk mewakili dari 7 keluarga. Jadi nggak perlu, misalnya nggak perlu gini, misalnya suami, istri, kemudian ayah 3 orang, kemudian habis itu anak, berarti berapa? 4. Tambah lagi misalnya kakek, misalnya berapa? 5. Nenek, tambah lagi misalnya. Jadi nggak seperti itu sebenarnya. Jadi dalam satu rumah itu kan nanti di situ kan macam-macam orang yang ada di rumah. Ada anak, ada istri, ada ayah. Misalnya dalam satu rumah itu ya, yang dia tanggung semuanya itu, maka satu orang itu sudah mewakili satu keluarga. Berarti kalau seandainya patungan kurban misalnya 7 orang, maksudnya apa? Sudah terwakili berapa? 7 keluarga. Nah itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang ketika itu dia kurban sudah terwakili dirinya dan juga keluarganya, baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Makanya kambing misalnya jemaah sekalian, seorang misalnya kurban kambing, maka sebenarnya kurban yang dia lakukan itu sudah mewakili siapa? Dirinya dan juga keluarganya. Dan kata para ulama, masuk keluarga yang masih hidup atau yang telah meninggal. Jadi ngapain diniatkan khusus untuk mereka? Meskipun itu tidak ada masalah, tapi hendaknya supaya semuanya dapat pahala, niatkan untuk dirinya, kemudian habis itu apa? Untuk keluarganya. Kalau masalah bagi-bagi niat ya mas kalian ya, bagi-bagi pahala, bagi-bagi pahala itu bisa. Ya, bagi-bagi pahala. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ketika beliau menyembelih kambing itu, maka kata Nabi SAW, ya Allah, ini adalah untuk Muhammad dan juga untuk keluarga Muhammad dan untuk semua kaum muslimin yang masih belum sempat kurban. Jadi kalau bagi-bagi pahala itu bisa kepada semua orang, bagi-bagi pahala. Kalau yang kurban tetap satu orang, tetapi pahalanya bisa dibagi untuk banyak orang. Jadi kalau seandainya seorang ingin kurban misalnya, ya maka dia niatkan untuk dirinya dan juga keluarganya, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal. Tapi kadang ya mas kalian ya, terkadang yang namanya hati itu kadang berat. Kalau seandainya kurban itu hanya untuk siapa? Dirinya sendiri atau keluarganya.
Kadang orang itu mikirnya gini, enggak, ini pengen khusus untuk orang tua saya. Artinya apa? Dia ingin melampiaskan kangennya dia sama orang tuanya. Kadang seperti itu orang itu. Jadi dia ingin sekali untuk melampiaskan kangennya dia itu sama orang tuanya. Sehingga apa yang dia lakukan? Kurban khusus untuk orang tuanya, agar supaya terpenuhi kangennya itu. Maka ini juga nggak ada masalah sebenarnya. Menurut Syekh Muhammad bin Utsaimin misalnya, atau misalnya menurut ulama Hanafi, ya, maka itu juga nggak ada masalah, ya, kurban untuk orang yang telah meninggal. Ada khilaf dengan para ulama tentang masalah itu. Tapi ingat bahwasanya syaratnya orang tuanya itu harus beragama Islam. Kalau seandainya kafir, nggak akan bermanfaat sama sekali. Baik, jadi ini tentang wasiat. Kalau orang tuanya wasiat, ya harus jalankan. Misal ya, mengatakan, nak, kalau seandainya saya nggak nutut tahun depan, misal ya, orang tuanya ngomong, nah, kalau seandainya saya nggak nutut sampai tahun depan, maka tolong nanti sapi yang ada di sana itu kurbankan atas nama saya. Wajib nggak kira-kira bagi sang anak untuk menjalankan jamaah? Nah, wajib. Kalau seandainya sempat wasiat. Kalau seandainya nggak sempat wasiat, maka ini ada khilaf, dan yang betul adalah tetap bermanfaat, ya, bagi orang tua yang telah meninggal. Kemudian bab yang ke-20, jemaah sekalian. Babun birru man kana yasiluhu abuhu. Bab pembahasan tentang berbakti kepada orang yang memiliki hubungan baik dengan orang tua. Ya, jadi ingat hadis yang kita baca tadi yang pada awal-awal itu dhaif. Tentang cara berbakti sama orang tua dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepada kawan karibnya sang ayah. Itu hadisnya dhaif. Tetapi didukung oleh hadis-hadis yang lain. Banyak yang menunjukkan bahwasanya di antara cara berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan berbakti kepada kawan karibnya orang tua, kawan karibnya. Makanya di sini Imam Bukhari rahimahullah mengatakan babun birru man kana yasiluhu abuhu. Bab pembahasan tentang berbakti kepada orang yang memiliki hubungan baik dengan orang tua. Pada hadis yang ke-40, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abdullah ibnu Shalih qol, haddatsani Al-Laits an Khalid ibn Yazid an Abdullah ibn Dinar an Ibnu Umar. Marra a'rabiyun fi safarin fakana Abu al-A'rabi sadiqan li Umar radhiyallahu anhu. Telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Shalih, dia berkata, telah mengajarkan kepadaku Al-Laits dari Khalid bin Yazid, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Seorang badui lewat di suatu safar. Ingat ini, ada orang pedalaman, orang badui, ya, itu lewat di suatu safar, di tengah perjalanan. Ingat, biasanya jamaah sekalian, orang Arabi itu jamaah ya, orang Arabi, orang badui itu biasanya itu nggak sopan. Biasanya mereka itu ilmunya kurang, kemudian biasanya kasar, biasanya itu kasar, keras. Itu orang-orang badui, orang-orang pedalaman. Nah, kemudian pernah Ibnu Umar ini dia safar, ternyata di tengah-tengah safarnya itu ada seorang badui berpapasan dengan Ibnu Umar. Fakana Abul A'rabi shadiqan li Umar. Sedangkan bapaknya orang badui ini adalah kawan karibnya siapa? Umar. Berarti siapanya Ibnu Umar? Bapaknya ya, Umar itu kan. Nah ini, sehingga gini jemaah. Jadi Ibnu Umar ini lewat, kemudian habis itu ada seorang lewat, ada orang badui lewat, ternyata orang badui itu adalah anaknya kawan karibnya Umar, ayahnya Ibnu Umar. Faqala lil A'rabi. Kemudian Ibnu Umar mengatakan gini, alasta ibna fulan, apakah kamu itu anaknya si fulan yang kawannya bapak itu dulu gitu? Kamu anaknya kawannya bapak itu dulu ya? Gitu. Kemudian kata orang badui itu, qala bala. Iya, saya adalah anaknya si fulan
yang menjadi kawan karibnya Umar dulu ketika masih hidup. Kemudian fa'amarolahu Ibnu Umar bihimarin kana yastaqibu. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Maka Ibnu Umar perintahkan agar supaya kendaraan yang selalu dia bawa itu dikasihkan kepada siapa? Anaknya orang Badui atau kawan karibnya Umar tadi. Jadi jamaah sekalian, di sini Ibnu Umar itu biasanya Ibnu Umar itu kalau safar itu bawa 2 kendaraan jamaah. Biasanya yang dibawa itu adalah onta sama keledai. Kalau sudah bosan sama ontanya, maka pakai apa? Keledainya. Kalau nanti di keledainya itu bosan, maka dia pakai ontanya lagi gitu. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar dahulu. Kalau safar bawa 2 kendaraan. Nah kemudian jamaah sekalian, ketika ketemu anaknya kawan karibnya Umar, maka yang keledainya ini dikasihkan kepada siapa? Dikasihkan kepada dia, anaknya kawan karibnya Umar itu. Dan tidak hanya di situ jamaah, wa naza'a imamatahu an ra'sihi fa'atahu. Imamah yang dia pakai itu juga dikasihkan kepada siapa? Badui tadi itu. Jadi imamah yang dia pakai dikasihkan. Bahkan dalam satu riwayat atau dikatakan dalam riwayat Muslim itu dikatakan bahwasanya Ibnu Umar pada saat itu bukan hanya ngasih imamah dan juga himarnya, tetapi juga ngasih uang sama orang A'rabi ini. Jadi dikasih uang sama dia karena dia adalah kawan karibnya Umar, bapaknya itu adalah kawan karibnya Umar, ayahnya dia, maka dihormati benar. Kendaraannya dikasih, kemudian habis itu imamahnya dikasihkan, kemudian dikasih lagi beberapa uang. Kemudian faqala ba'du man ma'ahu, salah seorang yang bersama Ibnu Umar ngomong, ama ya fi dirhaman. Wah Ibnu Umar, kamu itu ngasih kok kebanyakan. Kayaknya paling 2 dirham saja sudah cukup. Ya orang Badui juga gitu kan pikirnya kan, orang pedalaman. Nah 2 dirham saja kalau kamu kasih itu sudah cukup, itu memuaskan dia. Tapi yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu sudah luar biasa. Kendaraan imamah dikasihkan. Faqala, kemudian kata Ibnu Umar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfaz wudda abika la taqtahu fayudfi'u atau fayudfi Allahu nuraka. Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jagalah hubungan baik dengan orang yang disayangi oleh ayahmu. Jagalah hubungan baik dengan orang yang disayangi oleh ayahmu. La taqta'hu, jangan kamu putus hubungan baik dengan dia, fayudfi Allahu nuraka. Kalau kamu lakukan itu, niscaya Allah akan memadamkan cahaya imanmu. Hadis ini jamaah sekalian, derajatnya adalah dhaif. Tetapi ingat bahwasanya hadis ini memiliki dasar di dalam riwayat Muslim. Kalimat terakhir, ihfad wudda abika la taqta'hu fayudfi Allahu nuraka, ini yang dhaif. Riwayat yang mengatakan bahwasanya janganlah kamu putus hubungan baik dengan ayahmu. Dengan apa? Orang yang memiliki hubungan baik dengan ayahmu. Kalau kamu lakukan itu, maka kalau kamu memutus hubungan baik dengan dia, niscaya Allah akan memutuskan cahaya imanmu, memadamkan cahaya imanmu. Ini hadisnya dhaif. Tetapi kalau kita lihat dari riwayat Muslim, maka kisah ini memang benar. Kemudian hadis ini juga tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Karena Nabi SAW mengatakan, inna abarral bir silatul waladi ahlawuddi abihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya birrul walidain yang paling baik, berbakti yang paling utama, yaitu adalah seorang anak menyambung hubungan baik dengan kawan karibnya orang tua. Nah, ini termasuk berbakti yang sangat luar biasa, yang sangat mulia kata Rasulullah, yaitu menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai oleh sang ayah atau orang tua. Terakhir jamaah sekalian, makanya untuk menguatkan kebenaran hadis ini jamaah Nabi SAW dahulu itu kalau misalnya beliau itu nyembelih kambing jamaah,
kalau beliau itu nyembelih kambing, maka beliau itu selalu ngasih kawan karibnya Khadijah. Ingat ini. Jadi kalau seandainya ya Rasulullah itu nyembelih kambing, maka beliau selalu apa? Kasihkan sebagiannya itu kepada kawan karibnya Khadijah. Padahal Khadijah itu sudah meninggal. Makanya Aisyah itu sampai cemburu sama Rasulullah. Cemburu sama Khadijah, Afan. Cemburu sama Khadijah, padahal Khadijah itu sudah meninggal. Karena Rasulullah itu selalu berbuat baik kepada orang-orang yang dekat dengan Khadijah. Misalnya ya, beliau itu pernah didatangi oleh saudarinya Khadijah, namanya Halah. Ketika didatangi oleh saudarinya Khadijah, yang namanya Halah, maka Rasulullah itu selalu teringat dengan Khadijah. Karena suaranya yang mirip gitu ya, wajahnya yang mirip itu mungkin, wallahu alam. Dengan mungkin ya dari apa postur-posturnya gitu mirip dengan Khadijah, maka Rasulullah itu selalu kangen sama Khadijah ketika didatangi oleh Halah atau saudarinya Khadijah ini. Maka ketika Rasulullah selalu menyebut Khadijah ketika kedatangan Halah ini, saudarinya Khadijah, maka Aisyah pun marah kepada Rasulullah dengan mengatakan, kamu ini ya selalu sebutkan orang yang sebenarnya pipinya hitam dan dia sudah meninggal tua lagi, kata Aisyah. Kemudian Rasulullah itu langsung marah dengan marah yang besar, dan Rasulullah itu jamaah sekalian kalau marah itu bercucuran keringat dari dahinya itu. Marah besar Rasulullah pada saat itu kepada Aisyah. Kata Aisyah sebelumnya, bukankah Allah sudah ngasih yang lebih baik daripada Khadijah? Maka Rasulullah marah kemudian dengan mengatakan, tidak pernah ada orang yang lebih baik daripada Khadijah, kata Rasulullah. Dia masuk Islam tatkala semua orang menolak saya, dan dia membantu saya tatkala semua orang meninggalkan saya. Makanya Rasulullah marah ketika Aisyah mengatakan Allah sudah menciptakan orang yang lebih baik daripada Khadijah. Marah Rasulullah sama Aisyah pada saat itu. Jadi intinya jamaah sekalian ya, Rasulullah itu sangat menghormati sekali kawan karibnya Khadijah. Senang sekali. Kalau nyembelih kambing sebagian besarnya itu dikasihkan sama kawan-kawan karibnya Khadijah. Nah ini, jadi ingat ini, Khadijah sudah meninggal, dan itu cara berbuat baiknya Rasulullah kepada Khadijah, dengan cara berbuat baik kepada kawan karibnya Khadijah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kalau orang memiliki orang tua yang telah meninggal dan dia ingin berbuat baik kepada orang tuanya yang telah meninggal itu, maka caranya apa? Berbuat baiklah kepada kawan karib orang tua. Sebagaimana Rasulullah di situ berbuat baik kepada Khadijah yang telah meninggal dengan berbuat baik kepada kawan karibnya Khadijah radhiyallahu anha. Demikian jemaah sekalian yang bisa kita bahas ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita bahas ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.